وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu pada saat ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari golongan beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini malah kita melanjutkan pembacaan dan tadabbur dari Al-Qur'an, dari kitab Al-Qur'an. Monggo saniki dibuka surat Al-Ankabut ayat 53. Surat Al-Ankabut nggih, surat nomor 29. Ayatnya nomor 53. Sampun kepanggih? Surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat nomor 53, halaman nomor 403. Sing Quran Madinah nggih. Halamannya nomor 403. Nih, semangat tiba rewangi niku. 53. Ibu sampun? Sing derek saged nyuwun tulung sebelah saged direwangi. Monggo sambil kalih mangke sing dereng kalih dicari, monggo kalih kita mulai terlebih dahulu. Mau kita mulai dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab
ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم اللهم ارhamna bil Quran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah kita baca dari surat Al-Ankabut ayat 53 sampai ayat ke-63. Ada 11 ayat yang sudah kita baca. Selanjutnya insyaallah kita akan membaca terjemahan bersama-sama, kemudian mentadabburi makna dari ayat yang sudah kita baca. Dari ayat 53 Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil 'adzab, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan adab. Maka mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang kafir, para penyembah berhala.
karena mereka itu tidak tahu, ya, tidak paham, kemudian merasa sombong dengan kemampuan mereka, tidak percaya tentang keberadaan Allah, maka mereka menantang kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Ya, wahai para nabi, ya, seandainya memang Allah itu benar, kita itu yang salah, ya silakan datangkan azab. Kan kemarin kamu bilang kalau yang ingkar itu akan dapat azab, akan dapat hukuman. Lama hukumannya? Saya kok masih sehat-sehat saja, saya masih seger, harta saya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda hukuman. Inilah kesombongannya orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang kafir yang tidak percaya Allah terhadap datangnya azab, karena mereka tidak percaya hingga akhirnya mereka meminta untuk didatangkan. Walaula ajalun musamma, kalau bukan karena waktunya yang telah ditentukan, maksudnya ditetapkan azab itu pada hari pembalasan, ya, atau nanti di akhirat kelak, la ja'ahumul adzab, niscaya datang azab kepada mereka. Jadi seandainya saja Allah itu tidak berfirman, Allah itu tidak menentukan bahwa azab itu ditunda, ya, ditunda sampai nanti hari berbangkit, sampai hari pembalasan, atau nanti ditunda di hari-hari tertentu, tidak langsung diturunkan, niscaya azab itu akan segera datang. Wala ya'tiyannahum baghtatan, maka azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka itu tidak mengetahui. Jadi yang namanya azab itu ketika datang akan datang secara tiba-tiba, baik azab yang sifatnya individual maupun azab yang sifatnya komunitas, maksudnya azab yang secara menimpa secara suatu kaum sekaligus. Maka kita nggak tahu kapan kita akan kena hukuman tadi. Bisa saja orang lagi jalan enak-enak, tiba-tiba ditabrak truk dari belakang. Lagi enak-enak main, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Makanya orang ketika ditimpa musibah sedih, karena musibah itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada sistem peringatan musibah, itu tidak ada. Enggak ada ceritanya kok SMS datang 10 menit lagi rumahmu akan kebakaran, enggak ada. Datangnya secara tiba-tiba. Ataupun azab yang datang yang turun di atas suatu kaum yang sifatnya azab yang besar, contohnya gempa bumi, ya, gunung meletus, ataupun banjir, tsunami. Ya mungkin kalau sekarang teknologi itu bisa memberikan peringatan, ya, berdasarkan tandanya. Oh, karena ada gempa di dasar laut, berarti ada kemungkinan terjadinya tsunami. Oh, gunung ini mulai aktif, berarti ada kemungkinan gunung meletus. Oh, curah hujan makin tinggi, berarti ada kemungkinan akan terjadi banjir. Tapi itu kan baru yang diketahui hanya kemungkinannya, ada probabilitas bahwa musibah itu akan terjadi. Tapi ketika musibah itu benar-benar terjadi, maka tidak ada yang bisa menduganya, tidak ada yang bisa mengira. Maka manusia itu sekarang belum ada sistem yang bisa menerka kapan musibah itu terjadi. Misalnya kapan gunung itu meletus, kapan gempa itu akan terjadi, itu belum bisa. Bisanya yang hanya bikin perkiraan, ramalan-ramalan berdasarkan data yang ada. Yasta'jilunaka bil adab, maka mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan adab. Wa inna jahannama, dan sungguh neraka jahanam itu
la muhitatun bil kafirin, pasti meliputi orang-orang kafir. Maksudnya adalah bahwa adab yang mereka minta itu pasti akan datang kepada mereka, termasuk neraka jahanam tadi. Bahwa hukuman yang mereka minta, yang mereka itu tidak percaya, nanti akan Allah berikan di neraka jahanam. Yauma yaghsyahumul adab, pada hari di mana azab itu menutupi mereka. Yaghsya itu menyelimuti ya. Jadi menyelimuti kayak orang itu kan diselimuti, itu jadi benar-benar menutup mereka ya. Tidak ada jalan keluar. Sama seperti kalau orang selimutan, itu kan selimut itu kan benar-benar rapat ya Pak ya. Tidak ada lubangnya, tidak ada tempat keluarnya, benar-benar menutupi seluruh tubuh. Sama seperti ini, menyelimuti, jadi benar-benar adabnya itu benar-benar datang kepada mereka dari segala penjuru. Min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Jadi dari segala arah. Wa yaqulu, dan Allah berfirman kepada mereka, duku, rasakanlah ma kuntum ta'malun, balasan dari apa yang sudah kamu kerjakan. Maka kepada orang-orang yang nanti akan mendapatkan azab ya, ketika dimasukkan di neraka, di mana azab itu datang ya, dari atas dan dari bawah kaki mereka, Allah mengatakan, nih silahkan, ini loh azab yang kamu minta, rasakanlah ya. Ini loh azab yang dulu kamu tidak percaya ya, hasil dari perbuatan ingkarmu, ini azab-azabnya, silahkan dinikmati ya, silahkan dirasakan. Seperti firman Allah juga di dalam surat nomor 54 ayat 48, bahwa yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duku massa saqar, pada hari di mana mereka itu diseret di atas wajah mereka ya, untuk masuk neraka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan dari saqar, yaitu neraka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah akibat dari orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik yang mereka itu tidak percaya azab Allah. Maka Allah menjanjikan kepada mereka bahwa nanti di hari kebangkitan, hari pembalasan, Allah akan menurunkan semua azab, semua hukuman kepada mereka sesuai dengan keingkaran, kekafiran yang mereka lakukan. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Ini sudah bab baru nggih. Ini membahas mengenai hijrah. Ya ibadi alladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada pula engkau menyembah. Maka kenapa kau bilang inna ardi wasi'ah? Maka ini Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang mukmin yang saat itu ditindas di negeri Mekah, yang dalam kondisi tertindas, tidak bisa menjalankan agamanya. Maka bumi Allah itu luas, tidak usah memaksakan diri untuk tinggal di situ. Silakan pindah ke tempat lain yang memang lebih mudah untuk beribadah. Maka pada saat itu akhirnya banyak muslim yang hijrah pertama ke negeri Habasyah ya, ke Ethiopia, itu hijrah yang pertama. Ada 2 kali ke Habasyah, kemudian hijrah yang selanjutnya itu ke Madinah. Yang akhirnya Rasulullah juga hijrah ke Madinah juga. Maka fa'iyya ya fa'budun. Nah, maka di sini ada salah satu grammar nggih, nahwu
tata bahasa Arab yang khusus di Al-Quran, di mana objeknya itu didahulukan sebelum sebelum predikatnya atau kata kerjanya. Kan harusnya kan fa'buduni ilayya, ya, sembahlah aku, atau fa'buduni, sembahlah aku, harusnya kan seperti itu. Jadi subjek, predikat, objek. Maka di sini Allah itu menjadikan objek itu maju. Jadi fa'iyaya fa'budun. Jadi hanya kepadakulah engkau menyembah. Ini juga ada di surat Al-Fatihah, nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, ini kenapa kok objek itu ditaruh di belakang? Karena tadi ada pengkhususan bahwa perbuatan tadi itu hanya bisa dilakukan kepada objek tersebut. Maka objek di sini yang dimaksud adalah Allah. Maka fa'budun, ibadah, menyembah itu hanya bisa dilakukan kepada Allah, tidak bisa dilakukan kepada selainnya. Maka ketika diartikan hanya kepadaku. Jadi hanya. Kalau hanya itu berarti ya Allah saja, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ayat 57 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi yang namanya mati itu pasti, ya, tidak bisa dihindari. Semua ciptaan itu pasti akan mati, ada akhirnya. Dunia baik benda mati maupun benda hidup itu semuanya ada akhirnya. Dunia ini pasti akan hancur, kita pasti akan meninggal. Bahkan malaikat, jin itu semuanya akan meninggal. Iblis itu pasti akan mati. Bahkan malaikat maut pun akan mati. Jadi dalam sebuah hadis bagaimana ketika malaikat maut itu sudah mencabut seluruh nyawa makhluk hidup di muka bumi ini, semua hewan sudah mati, malaikat semua sudah mati, jin-jin, setan itu semua sudah mati. Akhirnya itu Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Hingga akhirnya tidak ada yang hidup, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa mati itu pasti. Dunia ini sementara, dunia ini fana. Summa ilaina turja'un. Hanya kepada kamilah engkau kembali. Bahwa kita itu pasti akan kembali ke hadapan Allah. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan di hari pembalasan, di mana tidak ada yang bisa bermanfaat untuk kita, tidak ada yang bisa berguna untuk kita kecuali amal kita, kecuali pahala kita. Harta kita tidak berguna, kegantengan kita tidak ada gunanya, rumah kita, mobil kita itu tidak ada harganya, hanya amal usaha kita. Maka hendaklah monggo selalu mengingat kematian ini, supaya selalu mempersiapkan diri kita untuk mengumpulkan bekal di menjalani hidup yang abadi kelak. Ayat 58, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh, lanubawwi annahum, kami sungguh mereka akan kami tempatkan minal jannah,
pada tempat-tempat tinggi di dalam surga. Ghurafan itu tempat-tempat ya. Dari tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maka Allah menjanjikan ya di sini, menjanjikan balasan bagi orang-orang yang beriman itu berupa surga, ya. Tempat-tempat tinggi di surga, istana-istana di surga, di mana mereka itu bisa mendapatkan semua yang mereka mau, ya, berupa makanan-makanan yang enak, ya, taman yang indah, pasangan-pasangan yang jelita, yang tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, di mana sungai ini terbuat dari air, dari khamar, ya, dari madu, dari susu. Mungkin ada yang agak heran ya, Kak, Ustaz kok dari khamar, bukannya khamar itu haram ya? Kenapa kok di surga ada khamar? Maka khamar di surga itu beda dengan khamar di dunia. Kalau khamar di surga tidak akan merusakkan akal. Ketika diminum itu hanya terasa lezat saja, tidak ada keburukannya. Dan kenapa kok dikatakan min tahtihal anhar ini, ya, bahwa di bawahnya, kenapa kok di bawahnya ada sungai-sungai? Ini pernah diteliti nggih Bapak Ibu nggih. Ada seorang peneliti Jerman pernah membuat sebuah penelitian. Kenapa kok Al-Qur'an menyebutkan surga itu di bawahnya ada sungai? Emang apa sih hebatnya sungai di bawah suatu bangunan itu? Akhirnya dia itu membuat sebuah rumah di mana di bawah, di lantai rumahnya itu dibuat sungai buatan. Jadi sungai buatan, di atasnya ditaruh kaca. Jadi bisa terlihat sungai, terdengar suara gemericik airnya. Dan dari penelitian dia menyatakan bahwa tingkat istirahatnya itu ya, tingkat relaksasinya ya, dia itu bisa merasa lebih tenang ketika berada di rumah tersebut dibandingkan rumah yang tidak ada sungainya. Nih, betapa maha kuasanya Allah ya. Bahkan yang seperti ini saja itu bisa menjadi ilham, menjadi ilmu bagi manusia. Dan inilah sebaik-baik nikmat bagi orang yang sudah berbuat kebajikan. Maka siapa orang-orang yang berbuat kebajikan ini? Alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan surga yang pertama adalah orang-orang yang sabar, yang ketika mendapatkan musibah yang menerima apa yang Allah berikan, tidak menggerutu, tidak meratap, tidak mencela. Isra, dikasih yang baik alhamdulillah, dikasih yang buruk ya alhamdulillah. Kemudian juga sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, karena yang namanya ibadah itu memang susah. Sholat itu susah, istiqomah untuk istiqomah untuk sholat, istiqomah membaca Al-Quran itu susah, harus didampingi dengan kesabaran. Dan selain sabar, harus juga bertawakal kepada Allah. Artinya menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Ya kita tugas kita Tugas kita sebagai makhluk hanya ikhtiar saja. Hasilnya apa itu terserah Allah. Kita nyari nafkah, ya sudah, tugas kita itu ikhtiar, cari rezeki. Berapa rezeki yang diberikan, maka itu hasil dari Allah yang
menentukan. Allah mengasih 100 atau mengasih 200, mau ngasih 1 juta, 2 juta, atau mungkin ngasih 1 M, maka semuanya terserah Allah. Maka kalau orang yang benar-benar bertawakal, nggak ada ceritanya kok pusing nyari makan, nggak ada ceritanya resah, hatinya nggak tenang, mikir besok makan apa, itu nggak ada ceritanya. Ya sudah, kita besok makan apa? Ya sudah, bekerja, dapat uang, ini makan saya hari ini. Besok apakah ada makan atau tidak, itu rezeki diserahkan kepada Allah Ta'ala saja. Wa ka'ayyin min dabbah, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, la tahmilu rizqaha, tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah yarzuquha wa iyyakum, Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka di sini Allah memberikan perumpamaan tentang rezeki, bahwa yang namanya rezeki itu sudah dijamin, sudah dijaga. Kita lihat bagaimana binatang itu nggak ada yang punya gaji, nggak ada yang punya penghasilan tetap. Burung itu ketika setiap pagi mencari makan, tidak pernah tahu bahwa dia itu akan punya makanan atau tidak, bisa dapat makanan di mana, itu tidak tahu. Yang penting dia mencari makan, dan Allah sudah menjamin rezekinya. Setiap sore dia bisa pulang dengan perut kenyang dan memberi makan kepada anak-anaknya. Dulu salah satu contoh yang sering diberikan Ustaz Rizka itu undur-undur. Undur-undur itu, di sini kan yang dulu sering, umur saya itu biasa dulu masih sering mancing undur-undur, sekarang sudah jarang ya. Rumahnya sudah semen semua, sudah jarang ada undur-undur. Dulu kan pinggir-pinggir rumah itu kan masih tanah-tanah. Nah, itu kan biasanya di situ banyak undur-undur. Nah, undur-undur kan jalannya mundur Pak Jalannya mundur. Sedangkan yang dimakan itu semacam semut, serangga, itu semua jalannya maju. Ini misalkan bapak-bapak Pak misalnya ditantang, disuruh nangkep ayam, nggak di luar, di dalam kamar di dalam rumah, tapi nangkepnya di sambil jalan mundur, nggak boleh jalan maju. Ini sakit tangkap betul Pak? 24 jam itu belum tentu bisa nangkep, karena susah nangkep makan sambil mundur, itu nangkep mangsa sambil mundur. Tapi kalau misalnya kita pancing undur-undur, itu ada nggak Pak undur-undur yang ceking, yang kurus? Betul kan? Undur-undur itu semuanya kalau kita pancing gemuk-gemuk Pak. Padahal tadi jalannya yang undur-undur jalannya mundur, makanannya jalannya maju. Tapi Allah katakan, Allah jamin rezekinya, Allah jamin makanannya. Nggak ada namanya undur-undur itu ceking, kurus tuh nggak ada, gemuk-gemuk semuanya. Artinya kan banyak makannya, ada makan jamin sama Allah. Kemudian contohnya rayap Pak. Rayap niku serangga yang buta dan tuli Pak. Jadi rayap itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Jadi komunikasi dari mana? Dari sentuhan kaki maupun mulutnya. Nah, bayangkan hewan yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tapi bisa membangun sarang yang luar biasa kompleksnya, bisa nyari makan, bisa tetap survive, tetap bertahan. Walaupun rayap itu kita bunuh, setiap ada rayap kita basmi, nggak ada ceritanya rayap itu punah Pak. Kita bunuh, kita kasih obat, muncul lagi, kita kasih obat, muncul lagi. Ini lihat, walaupun kok fisiknya itu kelihatannya kok tidak
bisa nyari makan, tapi Allah katakan Allah jamin rezekinya. Pasti ada jatahnya, pasti ada makanannya. Jadi tidak usah khawatir. Maka bagi para manusia, ya, jamaah sekalian, bahwa jangan pernah khawatir tentang rezeki Allah. Allah itu sudah ngasih jatah sama kita. Rezeki itu sama seperti mati, ya, tidak akan lari. Tugas kita itu hanya mencari saja. Kemudian selanjutnya ayat nomor 61. Nah, ini tentang tauhid ya. Ini adalah dasar kenapa kok ada beberapa kalangan, beberapa golongan ya seperti Salafi atau golongan-golongan yang lain yang membagi tauhid itu menjadi 3. Ya, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Ini dasarnya ini. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Fa anna tufakun, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Maka orang musyrik itu, orang kafir Quraisy itu bukan tidak percaya Allah, mereka percaya sama Allah. Ya, maka dikatakan orang kafir itu percaya rububiyahnya Allah. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang menciptakan alam, yang menciptakan dunia, itu semuanya adalah Allah. Ya. Jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan dunia ini, mereka katakan Allah, bukan Yesus, bukan berhala, itu enggak. Jadi mereka tidak mengatakan berhala itu menciptakan dunia, itu tidak. Yang menciptakan dunia ini ya Allah, yang paling tinggi itu Allah, yang paling maha kuasa itu Allah. Itu mereka yakin itu. Mereka yakin itu. Nah, tapi kenapa kok mereka itu tetap dikatakan sebagai orang yang kafir, dikatakan sebagai orang yang musyrik? Karena mereka itu lalai pada tauhid yang kedua, yaitu masalah uluhiyahnya, masalah penyembahan, masalah peribadatan. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, tapi ibadah mereka itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi bercabang, ya. Membuat ibadah kepada selain Allah, kepada orang-orang musyrik, kepada berhala-berhala, kepada para nabi. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Walaupun mereka mengatakan, wah saya ini tidak menyembah berhala, saya tidak menganggap berhala ini sebagai Tuhan. Saya tidak menganggap berhala ini sebagai pencipta. Saya tahu bahwa Allah itu yang menciptakan. Berhala ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Penyembahan berhala ini itu sebenarnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada berhala saya. Berhala ini bisa dibilang sebagai perwakilan Allah. Tapi tentu saja Nabi mengatakan bahwa semua itu tetap masuk dalam kategori syirik. Maka dalil ini digunakan untuk membantah orang-orang yang mereka itu menyembah kuburan, ya, menyembah para wali, menyembah para nabi. Ya, mereka yang mengatakan saya menyembah Allah, Allah itu Tuhan saya. Tapi mereka menempatkan nabi-nabi mereka, menempatkan wali-wali mereka itu kedudukannya sama dengan Allah. Menjadikan nabi mereka itu punya sifat-sifat ketuhanan, ataupun malah meminta kepada nabi mereka, ya, meminta kepada kubur-kubur. Karena ada orang yang ketika bisnisnya mau sukses, mau lulus ujian, berdoa kepada
kuburan. Seperti itu masuk kategori kemusyrikan. Allah yabsutur rizqa liman yasha, maka Allah melapangkan rezeki bagi orang-orang yang Dia kehendaki min ibadih, dari hambanya, wa yaqdirulah, dan Dia pula yang membatasi baginya. Innallaha bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya memang Allah itu ketika Allah memberikan rezeki, ada hambanya itu yang dikasih kelapangan rezeki. Memang dikasih harta yang banyak, dikasih benda-benda yang dikasih dunia yang melimpah. Tapi ada juga hambanya yang dikasih kemiskinan, harta yang mepet, atau mungkin kekurangan harta. Maka masing-masing itu punya takdirnya sendiri, punya jatah sendiri. Dan masing-masing itu ada fitnahnya, ada cobaannya. Orang miskin punya cobaan sendiri, orang kaya juga punya cobaan sendiri. Jangan kira orang yang kaya itu nggak punya cobaan. Jangan sangka kalau kita punya duit banyak, terus hidup kita itu senang-senang saja, hidup kita anteng-anteng saja, itu enggak. Orang kaya banyak ujiannya, Pak. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang kaya, orang para pemimpin perusahaan itu hidupnya jauh lebih sibuk, jauh lebih banyak masalah dibandingkan orang miskin. Jadi masing-masing orang itu punya masalah masing-masing, juga punya kelebihan masing-masing. Maka jangan merasa sirik, jangan merasa rendah diri, ataupun merasa sombong. Jadi kalau orang yang kaya ya jangan merasa sombong tadi. Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangannya. Orang yang miskin juga jangan merasa rendah diri. Maka masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri, memiliki jatah sendiri-sendiri. Kemudian Allah mengulangi lagi di ayat selanjutnya, walain sa'altahum, dan jika engkau berkata kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapakah yang menurunkan air dari langit, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah kematiannya, la yaqulunallah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'qilun, tapi kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Jadi manusia itu ya kebanyakan memang yakin bahwa itu Allah itu maha kuasa, Tuhan kita itu Allah, yang paling kuasa itu Allah. Tapi kebanyakan manusia itu lalai di peribadatannya. Ya memang dia itu mengakui Allah itu maha kuasa, Allah itu pencipta. Tapi kalau disuruh mengikuti perintah Allah, masih arasan. Disuruh menjauhi larangannya, masih malesan, masih merasa sayang, masih merasa cinta dunia. Kalau orang-orang yang beriman, yang imannya itu benar, iman sejati, ya, yang memang hakul iman, maka ya ketika dia itu yakin sama Allah, beriman sama Allah, itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya kalau kita memang yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, kita tunduk pada perintah Allah. Karena sama seperti ketika orang itu menciptakan suatu produk, ya. Misalnya ada orang membuat TV, membuat kulkas. Itu kan setiap produk mesti ada manualnya, ada panduannya. Oh kalau mau pakai TV, mencetnya ini. Oh kalau mau nonton, mencetnya ini. Bayangkan kalau ada orang yang pakai alat elektronik tapi nggak baca panduannya, Pak. Akhirnya apa? Oh kalau TV biasanya itu kalau TV itu kalau
biar bagus dibanting, akhirnya dibanting. Kadang remote-nya dilempar ke TV-nya. Karena dia nggak tahu, dia nggak baca panduannya. Atau misalnya dia beli HP-nya jelas-jelas bukan di panduannya ini bukan HP tahan air, malah dibuat foto-foto di dalam sungai. Ya rusak HP-nya. Ini karena tadi tidak baca panduannya. Sama, ketika Allah menciptakan kita, itu ada manualnya juga. Manualnya apa? Itu berupa kitab-kitab suci. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan manual kita, manual yang paling akhir dan paling sempurna adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita itu sebagai manusia tidak mau rusak, ya, tidak mau kita itu sebagai produk menjadi produk yang cacat, mau menjadi produk yang bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya, maka kita harus mengikuti manual yang Allah berikan tadi. Kita taati apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan kita jauhi segala larangan yang Allah tetapkan. Jangan malah pilih gitu. Oh ini saya cocok sama saya lakukan. Oh ini nggak cocok sama saya tinggalkan. Nah, sebetulnya tidak boleh. Semuanya apa yang Allah perintahkan, ya, apa yang Allah larang, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islamlah secara kafah, secara menyeluruh. Apa yang Allah perintahkan langsung dituruti semua. Jangan pilih tadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya alhamdulillah sudah kita selesai bahas dari surat Al-Ankabut ayat 53 sampai 63. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran itu bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam hidup kita. Aqul qouli hadza la taqwa hidayah wa ridwal inayah nun wa qalami ma yasturun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله